25 tandan dibagi 100 pokok sampel. Setelah itu dikali berat janjangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dari Doan. Baik, sahabat semua dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kepada seluruh petani sawit ataupun yang baru menjadi pemula, ya, tetap semangat, bahwasanya kebun sawit adalah merupakan primadona usaha yang sangat digandrungi banyak orang, bahwasanya perkebunan kelapa sawit ini cukup mendongkrak perekonomian rakyat. Kenapa tidak? Contoh di daerah saya banyak sekali petani sawit yang sudah berhasil, ya, yang mampu, ya, meningkatkan taraf hidup. Paling cocok yaitu membuka lahan atau mempunyai kebun kelapa sawit. Untuk pemula tidak usah banyak-banyak dulu, ada 1 hektar, 2 hektar bisa, ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada seluruh petani sawit, yaitu tentang bagaimana cara menghitung ton atau produksi buah yang akan kita hasilkan sebelum dipanen esok harinya. Atau contohnya misalnya besok kita mau panen, jadi 1 hari sebelum panen kita sudah hitung. Nah, itu biasa dinamakan, kalau di perusahaan itu dinamakan estimasi atau perkiraan. Nah, perkiraan ini plus minus 5% melesetnya. Jadi angka keakuratannya itu cukup akurat. Jadi supaya mempermudah, kenapa? Jika luas lahan kita di atas 5 hektar, kan tidak mungkin setiap pokok kita jalani untuk memeriksanya. Nah, apakah ada itu buah matang atau tidak? Namun, kita harus tentukan dulu di sini untuk mempermudah petani sawit supaya kita tahu berapa ton sih yang akan kita hasilkan esok harinya. Jadi tenaga kerja itu kita sudah hitung berapa tenaga kerja yang akan kita pekerjakan untuk esok harinya. Kita sudah mempersiapkan hari ini. Jadi barang siapa yang sudah memprogram, yakinlah bahwa tingkat keberhasilannya itu 90% pasti berhasil. Nah, tekniknya adalah yaitu kita harus membentuk dulu pokok sampel atau pokok mewakili di antara luasan yang ada di kebun kita. Semisal luas kita ada 25 hektar atau 10 hektar. Nah, kita ambil itu, kita bagi 3. 3 artinya bagi 3 itu di antara barisan tanaman atau gawangan kita bagi 3 sebagai pokok sampel di antara ratusan atau ribuan pokok di dalam lahan kita tersebut. Nah, pokoknya tidak boleh berganti dengan interval. Ada yang sistem 5 pokok, intervalnya setiap 5 pokok dijadikan pokok sampel. Yang jelas rata-rata kita ambil pokok sampel itu dari ribuan pokok itu hanya 100 pokok. Nah, jadi setiap gawang bisa kita bilang sekitar 30 pokok lah.
sebagai pokok sampel. Jadi tiga bagian kita buat, artinya per 10 gawang bisa kita ambil 30 pokok sampel. Gawang ke-20 kita ambil 30 pokok sampel, dan seterusnya. Pokoknya total pokok sampel ada 100 pokok sampel. Nah, kemudian dalam pokok sampel tersebut kita hitung berapa tandan sih buah matang yang ada di pokok tersebut. Nah, kita hitung. Setelah itu kita dapatilah, semisal kita dapati dalam 100 pokok di dalam kebun kita, 100 pokok sampel, kita dapati semisal 25 janjang atau 25 tandan buah matang membrondol atau buah merah lah kita bilang. Nah, 25 tandan dibagi 100 pokok sampel. Setelah itu dikali berat janjangan per tandan. Jadi sebelumnya kita sudah timbang itu beberapa janjang buah sawit kita sebagai sampel, semisal 6 kilo rata-rata per janjang. Nah, kita kali 6, baru dikali jumlah total seluruh pokok sawit yang ada di kebun kita. Nah, contoh, saya ambil kalkulator ya. Saya ambil kalkulator. Bentar ya guys. Saya ambil kalkulator. Contoh 25 janjang ya. 25 janjang. Buah matang pada pokok 100 pokok sampel, 25 dibagi 100 bagi, saya ulangi, 25 dibagi 100 pokok sampel dikali BJR 6 atau berat tandan rata-rata 6, baru dikali contoh total di kebun kita ada 1000 pokok kali 1000 pokok yang berbuah, pokok berbuah, sama dengan 1500. Berarti artinya panen kita esok hari adalah 1 ton 500 kilo. Nah, setelah itu baru kita masukkan pekerja potong buah kita, supaya kita tahu taksir bahwasanya 1 orang pekerja bisa untuk menyelesaikan buah matang yang ada di kebun kita. Jadi angka melesetnya itu sedikit, plus minus 5%. Nah, demikian guys. Jadi nanti penyampaian saya ini apabila ada yang belum jelas, silahkan tinggalkan komentar Anda di channel saya, supaya nanti saya akan jelaskan sedetailnya. Nah, demikian penjelasan singkat saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi petani sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.